mungkin kurang lebih nanti untuk tampilannya akan seperti ini. Kita bisa untuk melihat laporan laba ruginya, kita bisa ke daftar laporan, lalu ke keuangan, kita ke laba atau rugi standar, kita set parameternya, biasanya misalnya di sini kita inputkan saya aja deh. Sebentar saya coba. Jadi nanti kurang lebih ketika Ibu sudah menginputkan atau mengimport faktur penjualan secara ketika kita melihat laporan laba ruginya di pendapatan ini penjualan ini akan otomatis terhitung atau terakumulasi terkait penjualannya. Sama juga untuk kas dan banknya nanti akan otomatis terhitung karena secara e-Grade online transaksi tersebut sudah terinput ke sistem. Jadi untuk penjurnalan dan juga pembentukan di laporan laba rugi itu sistem yang mengerjakan. Jadi Ibu cukup import saja. Jadi untuk laba ruginya akan tersedia seperti itu, Ibu. Sampai sini ada yang ingin dikonfirmasi, Ibu? Kurang lebih ini saya kan mau iya Ibu. Iya sudah. Hah? Sudah. Tampilannya kan Baik. sudah untuk hasilnya kan ini. Sekarang cara pembuatannya sih Mbak, saya lebih tekankan ke cara sistem untuk membuat ininya. Membuat laporannya. membuat faktur manual apa saya mau buat laporannya kan dari awal Januari ini. Sudah bisa kan ya Mbak ya? Bisa kan berarti ya? Kan bisa. Nanti dibuat jadi per bulan gitu dia kan ya di cut off-nya ya? Oh iya betul. Jadi kalau misal cut off Ibu di sini nya misalnya 31 Desember misalnya ini saya coba buka dulu. Nah, kalau cut off di sini Ibunya 31 Desember, maka nanti Ibu inputkan transaksinya dan per bulannya bisa dilihat terkait laporannya. Seperti itu. Kalau boleh tahu Ibu tanggal mulai data atau menggunakan sistemnya tanggal berapa ya, Bu? Baru saya subscribe-nya. Kan Ibu sudah membuat database ya, Bu ya? Baru sedikit-sedikit sih ini baru saya mulai import mockup postnya dari tanggal berapa nih? Yang dari tanggal 1 Januari saya mau import dulu semua. Nanti setelah itu baru saya manualkan untuk masukin data untuk pembeliannya. Baik, nah kalau misalnya itu paling kalau misalnya Ibu mau buat laporannya sebetulnya Ibu secara sistemnya tidak perlu maksudnya Ibu hanya perlu menginputkan transaksinya dan juga setting parameternya. Misalnya Ibu tadi ingin settingnya dari mulai 1 Januari. Berarti untuk ininya kita 31. Ini sebagai ilustrasi. Sebentar, saya coba. Nah, jadi Ibu cukup akses saja ke laporan. Oh iya, Ibu cukup saja akses ke laporan, lalu nanti ke keuangan. Nah, untuk tampilannya nanti di keuangan ini ada laba rugi standar. Nah, Ibu cukup klik laba rugi standar, lalu setting terkait tanggalnya, parameter sini satu periode, misalnya dari 1 Januari ke 31 Januari. Nanti tampilannya kurang lebih
akan seperti ini. Jadi karena ini saya tidak ada transaksi di bulan Januari, maka tampilnya 0. Tapi kalau misalnya Ibu kan, Ibu sedang ada import dari Moka, lalu nanti Ibu input pembelian juga, nanti mungkin Ibu ada pembayaran-pembayaran beban operasional. Nah, itu nanti otomatis untuk laba ruginya terbentuk ketika kita sudah menginputkan terkait transaksi-transaksi tersebut. Jadi kita hanya perlu menginputkan saja, secara otomatis Accurate akan membuat laporannya. Seperti itu, Ibu. Oh, gitu. Ya. Nah, untuk Laba selanjutnya, rugi standar ya. Saya coba dulu ya, ini sekalian ya, ya, Mbak ya. boleh, boleh. Atau mungkin share screen-nya mau dari Ibu? Sebentar. Yang ini tampilkan akunnya hanya tampilkan total, tampilkan akun induk, atau yang mana saya klik ini? Kalau ini disesuaikan juga. Kalau misalnya Ibu ingin tampilkan akun induk juga kita bisa klik. Kalau misalnya hanya tampilkan total juga bisa klik. Kalau misalnya biasanya ini di unchecklist juga nggak masalah. Kita hanya tampilkan akun anak, otomatis semuanya juga akan tampil. Oh gitu, ya ya. Iya. Kok pendapatannya hanya segitu aja yang masuk ya? Kakak jangan dicabut. Boleh Ibu share screen, mungkin saya stop share screen ya dulu ya. Iya, kalau. Oh, di tanggal 1 itu hanya 5 ya, hanya 5 data ya. Oh iya, benar-benar. Mungkin hanya 5 data pas tanggal 1. Oh, berarti sudah sesuai ya Bu ya? Bagaimana Ibu untuk laporan laba ruginya? Sudah tampil? Oh, sebentar saya masih cek di ini. 5 iya, data boleh. aja soalnya yang masuk, apa memang ada 5 aja? Nah, kalau misalnya Ibu ingin mengeceknya, ya itu tadi Ibu bisa ke menu faktur penjualannya, ke list, untuk mengecek terkait Ya, benar hanya faktur. 5 transaksi ternyata. Ya, Oh, sudah, iya. sudah. Oh iya, baik. Berarti dari segi penjualan boleh Ibu? Apa itu namanya? Ini kan berarti saya input dulu data semua di akhir Desember, yang terakhir Desember itu semua Iya. segala ada di sini untuk update stok awal itu, Bu. Update stok awal. Oh, misalnya stok akhir Desember jadi stok awal di Januari. Januari, iya betul. Iya, kalau misal seperti itu sama apa sih namanya, perlakuannya. Jadi kita bisa di sini untuk penginputan secara manual dan juga secara import terkait maksudnya terkait saldo akun perkiraan. Terus misalnya mungkin kalau misalnya Ibu dari segi pembelian ada pemasok tetap, terus juga misal barang dan jasa kan secara pelanggan kan Ibu
dari sisi penjualannya maksudnya di Moka Pos gitu kan. Jadi secara pelanggan kan mengikuti di sana. Oh, enggak, Ya? kalau Mak, saya potong sedikit. Di Mm-mm. Mokapo saya nggak ada datanya itu berapa stok terakhir karena saya kan mokanya hanya basic. Mm-mm. Jadinya kita nggak pakai inventory di Moka. Jadinya kan inventory masih manual nih. Terus di mana saya harus memasukkan yang ini tuh stok awal saya Oh, stok di awalnya. awal tahun ini. Nah, ya Ibu, Ya, Ibu bisa menginputkan secara manual di sini Ibu buat barang dan jasa. Ini satu persatu ya Bu ya. ya. Nah, secara satu persatu misalnya di sini kita inputkan, ini sebagai ilustrasi contoh secara manual, kita inputkan misalnya minuman. Ayam, minuman ya. Nah, untuk kode SKU-nya ini bisa disesuaikan atau penomor otomatis. Nah, untuk nama barangnya berarti kalau boleh tahu satu ilustrasi minuman kopi apa Bu? Iya, apa cappuccino gitu. Oh ya, cappuccino. Cappuccino ini termasuk ke dalam persediaan awal. Enggak, kalau saya gini Mbak, kalau ini kategorinya misalnya bahan baku, nama Oh ya, barangnya misalnya dia itu susu, susu kan dia kita belinya per satu karton gitu misalnya, 12 liter. nah berarti kalau misalnya seperti itu inputnya persediaan maksudnya dari yang ibu bahan baku itu, misalnya bahan baku susu, terus dia termasuk ke persediaan. Untuk satunya tadi ibu uh, per karton ya. Satu Ya, karton itu ini kalau literan sih, literan. oh liter. Oh, Liter ya. ya kita inputnya liter. Nah, kita inputkan secara manual saldonya di sini, Bu. Gimana? Di tab saldo sini. Nah, tadi kan kita tab umum ya, Bu ya. Oh, Di tab saldo sini. iya. Nah, kita klik tambah. Nah, untuk tanggalnya ini kalau misalnya Ibu settingnya sesuai, maka akan otomatis 31 Desember tahun 2021. Untuk kuantitasnya, jadi maksudnya saldo awalnya ada berapa liter? Oh, misalnya saldo awal 5 liter. 5 liter, terus kita pilih satuannya. Nah, 1 liternya ini harganya berapa? Kita perlu menginputkan biaya satuannya juga. 17.000 misalnya. 17.000. Ini kita klik lanjut, lalu simpan. Nah, ini penginputan secara manual, ilustrasinya seperti itu, Ibu. Jadi, Ibu inputkan kategorinya, misalnya tadi bahan baku, lalu inputkan namanya satu persatu. Tapi kalau misalnya dirasa banyak, untuk item saldo awalnya, item persediaan saldo awalnya, Ibu bisa ke daftar list warna hijau di sini, lalu kita pilih fitur import data di sini, lalu import dari Excel. Ya. Nah, di sini ada template-nya Ibu, template terkait fitur import. Jadi kita bisa download template-nya. Kurang lebih nanti tampilan seperti ini. Jadi nanti Ibu disesuaikan untuk data-data dari itemnya. Jadi kan kalau misalnya kita menggunakan fitur import, kita bisa langsung menginputkan 20 sekaligus atau 30 sekaligus terkait itemnya. Jadi kategori berarti saya download aja dulu, klik dulu, berarti ulang ya ininya ya. Nama barang, nanti biar importnya langsung manual gitu ya, enggak satu-satu saya import ya. Iya, langsung import semua. Ya, Bu, betul. Nanti disesuaikan ya, Bu, untuk nama-nama di sini di kolomnya. Nanti penjelasan terkait kolom-kolom di atas ini ada di sini. Oh iya. Penjelasannya. Oke. Ya, oke, Ibu. Ada lagi, Bu, yang ingin dikonfirmasi? Nah, sekarang kembali ke itu. Kan misalnya saya sudah ada stok nih. Terakhir saya stok 6 untuk, jadinya kan biar kelihatan sudah berapa kos yang habis tuh gimana? Stok of 6, lalu nanti biar kelihatan kos yang habis. Iya. Stok of 6-nya Ibu secara manual atau biasanya saya manual. Selama ini saya manual.
Berarti kalau misalnya itu Ibu bisa lihat di sini daftar laporan, biasanya kita lihat daftar laporan, lalu kepersediaan. Nah, kita biasanya lihat di rincian nilai persediaan atau enggak kita lihat di laporan penyesuaian stok barang. Jadi kalau misalnya nanti Ibu ingin melihat terkait penyesuaian stok atau misalnya rincian nilai stoknya yang terpakai, itu bisa di sini. Coba kita lihat. Oh, ini hanya kuantitas. Nah, itu dah kalau di saya kan persediaan kan nanti kan keluarnya kan enggak berupa susu, enggak berupa apa itu namanya, enggak berupa kalau misalnya kalau barang kan beli TV keluar TV. Kalau saya kan belinya bahan bakunya kan kayak susu, kopi bean, terus powder gitu. Itu kayak gimana nanti penyesuaian stoknya kan beda dia sama stok retail. Apa Bu? Maaf tadi penyesuaian stoknya beda dengan yang biasanya di F&B kan beda dia sama yang retail yang kita belinya TV, jualnya kan juga TV. Tapi kalau ini saya ini kan di kafe kan belinya susu, kopi, sirup yang gitu misalnya. Nanti kan beda dia ininya, langsung dia mau berkurang dia stoknya kan kita nggak isi dia, kita jual ininya. Oh, berarti kalau misalnya seperti itu sebetulnya secara e-grade online kita ada rincian barang grup ya Bu ya. Jadi kita perlu, ini saya ilustrasikan dua lagi nih. Maksudnya tadi kan kita susu ya. Kita misalnya inputkan di kategorinya bahan baku ini. Misalnya tadi coffee bean, tulisannya begini Bu. Bean. Oh bean, oh iya maaf. Nah coffee bean, lalu satuannya kok boleh tahu Bu? Gram. Oh iya, satuan dapatnya gram ya. Ya. Nah untuk saldonya kalau misalnya Ibu ada saldo awal, kita inputkan lagi. Misalnya 1 kilo ya. Ya 1 kilo. Ini kita inputnya gram. Berarti biaya satuannya tuh 120. 120. Rp120.000 Mbak. Oh berarti dari gram ini nanti Ibu ada multisatuan ya, kilo? Ya. Mau pakai Ibu. Ya. Adik. Pakai lagi. Iya. Kilonya satu, misal sisanya ada 3 kilo. Ibu bagus. 120. Kita klik lanjut. Simpan. Nah, tadi kan kita sudah menginputkan untuk bahan bakunya susu dan kopi ya Bu ya. Ya. Kita inputkan barang jadinya. Misalnya barang jadi sini kategorinya minuman. Minuman, lalu nama barangnya misalnya tadi cappuccino, lalu jenis barangnya kita inputkan grup. Satuannya berarti per cup ya? Atau ya. Cup aja. Nah, kita inputkan mungkin kalau misalnya ini kan penjualnya kan secara apa ya namanya? Secara muka ya. Nah, di sini ini saya ilustrasikan secara awal. Kalau misalnya ingin bahan-bahan ini terpotong, kita inputnya di rincian grup. Jadi ketika kita misalnya kita ingin membuat cappuccino, nah di rincian grup ini kita isikan terkait bahan-bahan untuk membuat cappuccino di sini. Misalnya di sini tadi susu. Nah untuk susu ini berarti 22 gram. Oh, otomatis berarti 22 ml ya Bu ya?
22 gram untuk ininya kan ngambil susunya Ya, ya 150 mili, sorry. 150 ml. Baik, berarti kalau misalnya ini berarti susu juga ada multisatuan ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak setting multisatuan, kalau misalnya kita mau setting multisatuan, kita perlu setting terlebih dahulu terkait satuan terkecilnya. Nah, dari sini baru kita setting untuk liternya. Nah, kita klik simpan dulu. Satu lanjut. Sebentar saldonya. Saya coba lagi. Nah, ketika kita sudah men-setting terkait satuan tadi, berarti kita input lagi terkait bahan bakunya. Susu, misalnya 150. Nah, kita input lagi untuk coffee bean-nya. Berarti kalau coffee bean berapa, Bu? Berapa gram? 20 gram. 20 gram. Kita simpan. Nah, secara accurate-nya atau nanti ketika Ibu melakukan penjualan di Mokapos, untuk selanjutnya nanti ketika memang ada faktur dengan menu cappuccino di sini, maka nanti akan berkurang terkait terkait rincian grup di sini. Jadi nanti akan berkurang susunya 150 ml, terus coffee bean-nya 20 gram. Oh, mau dia berkurang gitu kan berarti saya harus input yang ada penjualan sehari cappuccino, berarti saya harus input manual, Mbak, atau mau dia dari Mokapos? Sebentar ya, Bu ya. Jadi sebetulnya saya coba baca dulu kalau misalnya untuk ininya. Oh, jadi gini Ibu. Nanti kan Ibu sudah buat nih ya. Dari sisi Mokapos dan juga sisi Accurate Online. Nah, nanti ketika tampilannya ketika import Mokapos mana ya? Nanti ketika import Mokapos, kita itu ada namanya manage stock gitu, Bu. Ketika Ibu import manage stock, sebentar tampilan saya sudah seperti ini. Coba saya import manual dulu. Bentar. Tampilannya nanti akan seperti ini nih. Coba saya tunjukkan di sini. Fun with Ini di mana nih? Kok ada gini dia Ultima Techno Solution? Enggak, ini manual booknya Ibu. Oh gitu. Kalau misalnya Ibu ingin mengetahui step by stepnya, ini kita ada manual booknya, web manual booknya. Oh, sebentar Ibu, kita coba waktu penjualan. Jadi karena ini tadi saya sudah terimport ya Ibu ya. Jadi nanti untuk tampilannya ketika Ibu sudah buat, maksudnya ada persediaan di
Moka dan juga ada persediaan di Accurate Online. Jadi ketika nanti Ibu melakukan import, ada tampilan manage dari Ibu sendiri mungkin dari Ibu sendiri udah ini ya Bu ya, udah import juga. Jadi kan tampilannya tuh nanti ada Ibu manage stoknya sesuai. Jadi kalau misalnya di mokanya namanya misalnya cappuccino, maka nanti Ibu pilih di Accurate pun manage stoknya cappuccino gitu Bu untuk tampilannya. Tapi mohon maaf saya untuk tampilan ini saya belum ini, maksudnya karena saya tadi sudah terimport semua, jadi tampilannya tidak bisa ditampilkan. Jadi penjelasan di sini tuh sebetulnya kalau misalnya Ibu melakukan pengeditan atau misalnya pengeditan item atau varian di Moka itu secara Accurate Online harus diedit manual, tidak bisa otomatis mengupdate. Tetapi kalau misalnya dari segi Ibu nanti pada saat mengimport terkait penjualannya, nah itu nanti ada manage stock di mana Ibu perlu menyesuaikan juga nama stok di Moka sama dengan nama stok di Accurate agar nanti untuk persediaannya bahan bakunya itu terpotong atau berkurang gitu Bu. Gimana Mbak, kurang jelas? Iya Ibu, jadi Ibu mohon maaf ya kalau misalnya ini tampilannya nggak ada, jadi secara teorinya nanti ketika Ibu mengimportkan menu dari Accurate, ada menu dari Moka ke Accurate, nah itu tuh dipastikan untuk nama di Moka dan juga di Accurate Online itu sama. Jadi ketika Ibu mengimportkan dan itu tuh Accurate membaca bahwa itu tuh sudah termasuk ke dalam persediaan di Accurate. Jadi untuk stok di rinciannya itu akan terpotong seperti itu Bu, maksudnya akan berkurang. Gitu. Ya, ya udah nanti saya coba dulu ya Mbak ya. Ya, boleh Ibu. Jadi kalau misalnya nanti secara di Moka ada tetapi di Accurate ternyata Ibu belum memanage stok itu, nah nanti Accurate akan mengidentifikasi bahwa item tersebut item baru dan akan langsung dibuat sebagai non persediaan seperti itu Ibu. Jadi Ibu bisa mungkin Ibu bisa trial dulu, nanti kalau misalnya masih ada, maksudnya bisa dikonfirmasi terkait Mokanya. Oh iya. Yang tadi itu gimana ya nyari ininya ya? Yang buat di persediaan ya? Laporannya. Penyesuaian persediaan. Ya. Harus semut. Kalau misalnya untuk stock of name, mungkin kita ke perintah stock of name lalu hasil stock of name. Kalau boleh tahu Ibu tadi menanyakan terkait membuat apa Bu? Stock of name atau membuat itemnya? Iya itu dah kan biasanya kan saya buat stock of name-nya kan manual. Ini gimana caranya kita buat stock of name itu dah biar terintegrasi semua langsung di Accurate dan cocok di Moka gitu. Kalau misalnya itu terkait stock of name, kita biasanya ke menu persediaan lalu membuatkan perintah stock of name. Di sini kita inputkan cabang, maksudnya bukan cabang, seperti outletnya, lalu nanti tanggal mulai stock of name-nya, penanggung jawabnya siapa, terus sini IMA, lalu nanti dikerjakan oleh siapa, keterangannya, nah ini gudangnya, gudang di sini ini menggunakan gudang mana, gudang dari Mokanya ya Bu ya, di settingan Mokanya itu, secara Moka dan Accurate Online. Nah, untuk kategori barang di sini juga diinputkan kategori barang yang mau di stock of name. Jadi kan kalau misal tadi Ibu ingin kategori barangnya bahan baku, ingin stock of name terkait bahan baku. Nah, ini kita bisa inputkan kategori barangnya. Jadi yang di stock of name ini berdasarkan kategori barang, bukan satu persatu. Jadi berdasarkan kategori barangnya, bisa kita klik simpan. Nah, ketika kita sudah membuat stock of name, kita ke menu persediaan lagi, lalu hasil stock of name. Terus selanjutnya kita tarik terkait
stock of name-nya, perintah stock of name-nya, lalu kita pilih barang atau jasa yang mau di stock of name. Nah, di sini misalnya hasil stock of name di akhir Ibu itu tinggal 1 liter. Kita klik lanjut. Kita klik simpan. Selanjutnya kita buka lagi perintah stock of name. Nih, di sini masih dalam perhitungan. Nah, kita klik proses stock of name. Jadi, untuk stock of name-nya kita ke modul perintah stock of name untuk membuat terkait stock of name-nya, settingan stock of name. Lalu kita ke hasil stock of name untuk menginputkan hasil stock of name secara manualnya. Lalu untuk perhitungan secara sistemnya kita tinggal klik saja proses stock of name. Jika dirasa hasil stock of name yang kita input ke manual itu sudah sesuai, kita klik ya. Nah, ini kan tadi kan masih dalam perhitungan karena kita sudah klik proses stock of name, maka statusnya akan selesai. Nah, nanti untuk melihat terkait laporannya, kita ke daftar laporan di sini, lalu ke penyesuaian stok. Kita refresh. Ada nggak ya? Ntar kita coba yang ini, penyaringan susu. Ibu gambar apa tuh? Ding 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 ding. Kita cari susu. Kurang lebih nanti kalau misalnya Ibu sudah melakukan stock of name, nanti untuk hasil stock of name-nya atau misalnya Ibu ingin cek terkait selisihnya, itu nanti ada di sini, selisih dari stock of name tersebut di penyesuaian stok barang. Oh, ya. Apa itu nama Mbak? Kan saya kan pengerjaannya kan di rumah, sedangkan di outlet pegawai tak suruh off name. Itu gimana caranya yang anggota ini tuh? Biar mereka juga bisa aksesnya, itu saya belum juga bisa. Boleh. Nah, kalau misalnya di sini berarti Ibu ingin menambahkan akses ya, Bu ya? Ingin penambahan akses. Nah, kalau misalnya Ibu ingin penambahan akses, ini bisa Ibu ke menu pengaturan, lalu ke pengguna. Nah, di sini kita inputkan terkait email staff Ibu yang di outlet yang ingin mengakses Accurate Online juga. Ya. Misalnya di sini contohnya nama saya. Di sini kan karena level administrator kan berarti dipegang oleh Ibu ya. Nah, berarti dia kan levelnya operator. Jadi operator di sini hanya bisa mengakses beberapa hak akses saja yang diberikan oleh level administrator. Nah, kalau level administrator dia bisa mengakses semua. Kalau operator hanya beberapa saja. Nah, mungkin di sini bisa kita klik simpan. Ini karena Sri Ratu misalnya sudah. Nah, Sri Ratu ini kan sudah ditambahkan sebagai pengguna. Nanti kurang lebih untuk penambahan pengguna seperti itu, tetapi untuk penambahan pengguna biasanya kita ada charge lagi 20.000 per pengguna belum termasuk PPN. Seperti itu, Ibu. Gimana? Jadi kalau misalnya Ibu ingin penambahan pengguna, ini ada tambahan charge lagi 20.000 per bulan, tapi belum termasuk PPN. PPN sekitar 11%. Ya. Nah, kalau misalnya memang sudah nanti penambahan penggunanya, kita bisa atur hak aksesnya yang tadi Ibu ingin stock of name di akses grup sini. Misal ini staff outlet misalnya namanya.
Nah, kalau pembatasan aksesnya, Ibu ingin mengikuti pembahasan di preferensi. Ini disesuaikan kalau misal ingin pembatasan akses terbatas waktu, ini ada waktunya nih, misal mau Senin sampai Jumat aja dia bisa mengaksesnya atau seperti apa. Jamnya juga, kalau misal saya tidak perlu terbatas pada waktu, yang penting dia sesuai dengan pembatasan di preferensi. Daftar pengguna di sini kita inputkan nama yang kita input di pengguna tadi, email penggunanya. Nah, untuk hak aksesnya kita setting di sini Ibu, di tab hak akses. Nah, kita cari terkait stock of name. Persediaan, lalu stock of name. Misalnya di sini kita unchecklist dulu semuanya. Misalnya di sini staff outlet hanya boleh membuat stock of name, hasil stock of name, terus misalnya tidak bisa mengubah atau tidak bisa menghapus, dia hanya bisa membuat dan juga melihat. Itu bisa nanti realnya ketika staff Ibu hanya bisa membuat dan juga hanya bisa melihat, tetapi untuk mengubah nanti tidak bisa dan juga menghapus tidak bisa. Tetapi ketika memang dibutuhkan untuk misalnya staff saya juga harus bisa mengubah, nah kita juga perlu memberikan akses tersebut, jadi tinggal checklist saja terkait ubah dan juga misalnya perlu juga untuk menghapus. Nah, itu pun perlu juga kita inputkan terkait aksesnya. Jadi pembatasan akses per aksesnya itu ada di sini, Bu. Jadi penambahan pengguna tadi ada di pengaturan, lalu di pengguna, tetapi untuk pembatasan akses ada di akses grup sini. Akses grup. Iya, akses grup. Nah, ini bisa kita klik simpan kalau memang pembatasannya sesuai. Maksudnya sesuai yang diberikan oleh Ibu. Nanti kalau misalnya di tengah jalan, misalnya ada yang ingin diedit lagi, ya Ibu tinggal, maksudnya ada yang diedit lagi terkait hak aksesnya, Ibu tinggal tadi ke menu pengaturan, lalu ke akses grup, tinggal kita buka daftar listnya yang sudah tersimpan. Nanti kalau misalnya datanya, di sini kalau sudah tersimpan pasti ada data ya Bu ya. Nanti kita klik datanya, akan tampil lagi seperti ini. Oke. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan Ibu atau dikonfirmasi? Mungkin dari segi ini ya Bu, pembiayaan, pengeluaran, beban operasional. Halo Ibu. Ya. Ya, dari segi pengeluaran beban operasional bagaimana? Belum, itu belum. Belum. Nah kan tadi kita sudah mulai dari, maksudnya kalau penjualan kan secara muka pos, terus persediaan stock of name. Nah kalau misalnya dari pembelian di sini pun, berarti dari Ibu sendiri pembeliannya berarti menggunakan e-commerce online ya Bu ya? Apanya? Secara pembelian bahan-bahan untuk dijual di muka posnya, bahan bakunya. Ada yang debit, enggak sih debit online, apa sih namanya, transfer, itu bukan debit online kan ya? Oh iya, enggak, maksud saya secara rincinya atau terperinci untuk kita bisa tracking terkait penambahan stok kan kita perlu menginputkan terkait pembelian di modul pembelian sini. Ya. Nah, kalau boleh tahu, ini ilustrasi aja Bu ya. Kenapa? Ilustrasi aja maksudnya. Ya. Kalau boleh tahu, untuk pembelian di sini Ibu PO terlebih dahulu atau langsung faktur pembelian saja? Langsung faktur pembelian. Ada yang langsung, ada yang PO. Ada yang PO. Berarti kita inputnya dari PO ya Bu ya? Untuk ilustrasinya. Nah, di sini kita ke pembelian, lalu ke PO terlebih dahulu. Kita inputkan pemasoknya. Kalau misalnya tadi, misalnya Ibu TV harian misalnya. Kita inputkan juga barang-barang yang ingin kita pesan.
Mbak, saya cut dulu. Data supplier bisa kita buat Excel kayak tadi tuh biar langsung import gitu? Bisa, Ibu, bisa. Di mana Jadi kita bisa? supplier di sini kita bisa ke pembelian, lalu ke pemasok, lalu kita ke daftar list warna hijau di sini, Ya, lalu kita ke import data, ya, import dari Excel. Nah, ya. di sini ada template-nya. Mungkin kalau misalnya Ibu ingin menggunakan fitur template, maksudnya fitur import di sini, saya ada template-nya, nanti saya kirim ya Bu ya, Oh terkait iya, bisa. template-templatenya. Oke. Ya, Berarti oke lanjut, kalau Pak. mau konfirmasi saja, berarti kebutuhan Ibu sendiri tadi terkait template-nya, template apa tuh namanya, barang dan jasa, juga template supplier ya Bu ya? Ya, biar sekalian. Ya, baik Ibu. Nah, kalau misalnya sudah, tadi kita inputkan bahan-bahannya, maksudnya inputkan bahan baku yang ingin dibelinya. Nah, ingin beli berapa liter? Misalnya ini 10. Nah, ini kita harga belinya misalnya kan tadi harga jual 17. Maksudnya berarti harga belinya 17.000 juga ya, Bu ya? Iya. Terus kita inputkan juga terkait coffee bean. Berarti kalau belinya juga per kilo 5 kilo. 5 kilo ya. Ini 120. Kita klik lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung klik proses faktur. Alamat harus diisi. Untuk dari PO ini, Ibu transaksinya kena pajak nggak, Bu? Kenapa? Transaksinya kena pajak nggak? Oh, ada yang kena, ada yang enggak. Oh, baik. Kalau misalnya kena, kita input di sini, Bu ya, kena pajak. Kok kita yang ngirim tanggal pengiriman? Di sini maksudnya tanggal pengirimannya tanggal Ibu terima. Maksudnya tanggal dikirim Oh, dari tanggal kita suppliernya. terima barangnya. Iya, betul. Oh. Saya kira saya yang ngirim maksudnya. Oh, bukan. Kalau dari segi pembelian di sini, tanggal pengiriman kita lihatnya dari ketika kita menerima barang. Iya. Nah, jadi kita bisa proses faktur. Bisa kita klik proses faktur. Nah, otomatis kan nanti akan seperti ini ya. Kita klik proses pembayaran. Berarti kan kalau untuk faktur pembelian di sini, Ibu beli bahan-bahannya tunai kan, Bu ya? Berarti beli bahan bakunya secara tunai kan, Bu ya? Berarti. Ya. Nah, kalau transfer itu apa namanya? Tunai. Apa, Bu? Kalau transfer apa namanya? Tunai. Ya, tunai, Ibu. Ya. Nah, nanti kita proses pembayaran. Nah, nanti di sini kita inputkan untuk kas keluarnya, maksud akun perkiraan kasnya apa. Di sini kita inputkan misalnya kas besar. Nah, metode pembayaran tadi Ibu kan ada transfer ya? Ya. Oh, kas besar itu yang ada di rekening kita, kas besar. Iya, akun perkiraan yang ada di e-Kredit online-nya. Berarti di sana kita isi uang yang ada di rekening kita, berarti gitu. Maksudnya, Bu? Maksudnya di sana di mana? Di akun banknya. Oh, Oh iya betul, Ibu. Jadi kalau misalnya kas besarnya kita isikan terkait kas yang memang ada secara real di kita gitu. Ya, ya. Terus Mbak, kalau yang kita dropping petty cash itu gimana? Apa, Bu? Maaf, dropnya apa? Kalau kita yang drop petty cash gimana? Saya ada naruh petty cash gitu di outlet itu misalnya. Mereka belanja juga pakai petty cash-nya itu masuknya kemana? Oh, berarti sebelumnya ya. Kan kalau ini secara kas besar atau misalnya nanti Ibu inputnya Bank BCA atau Bank BRI gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya pembayaran memang sudah sesuai, kita bisa langsung saja hitung nilai pembayaran.
Nah, bisa kita klik simpan. Tetapi kalau misalnya tadi kasusnya seperti Ibu, kita drop petty case-nya di sini Ibu, di menu buku besar lalu jurnal umum. Oh ya. Selanjutnya kita inputkan kas kecilnya. Saya 2 juta gitu untuk pembelanjaan. Lalu, dari kas besar 2 juta kita klik simpan. Nah, nanti di pembayaran ini kita tinggal pilih saja kalau memang kalau memang ini menggunakan dana yang ada di petty cash. Tinggal pilih saja kas kecil. Seperti itu Ibu. Jadi dropnya itu tetap atau pengisiannya itu kas kecilnya tetap di jurnal umum, kita jurnal manual, tapi nanti kalau untuk faktur pembayaran di sini kita bisa pilih. Jadi kalau misalnya memang dia menggunakan maksudnya akun pengeluaran petty cash, berarti kita inputkan kas kecil. Kalau misalnya memang dari bank atau transfer kan bisa langsung bank BCA ya. Nah, kalau misalnya kas kecil ini berarti dia tunai. Nah, kurang lebih nanti tinggal disesuaikan saja untuk akun kas keluarnya juga metode pembayarannya. Oh ya. Nanti kalau misalnya memang dirasa sudah sesuai terkait nilai pembayaran dan faktur yang dibayarnya, bisa langsung kita klik simpan. Nah, maka secara otomatis untuk persediaan dari susu tersebut dan juga kopi tersebut akan bertambah. Kita lihat terkait mutasinya. Bahan baku. Nah, di sini kita lihat mutasinya. Kan karena tadi kita belinya pakai multisatuan ya Bu ya. Kita kalau mau lihat mutasi kita setting dulu multisatuan. Nah, maka tadi saldo awal ada 3 kilo, terus ada masuk lagi tuh kita pembelian 5 kilo, jadi 8 kilo. Nah, untuk susu juga sama. Kita bisa lihat mutasinya. Di sini kita gunakan multisatuan. Nah, jadi sama tadi kita kita ada saldo 5 liter, lalu tadi kita ada penyesuaian 1 liter, maka di sini ada saldo 6 liter, lalu ada penambahan lagi 10 liter, berarti 16 liter. Kurang lebih ketika kita melakukan input pembelian seperti itu. Jadi kita bisa ke PO dulu, lalu ke faktur pembelian, dan juga pembayaran pembelian. Nah, mungkin dari Ibu sendiri nanti ada pencatatan aset nggak Bu? Gimana? Ada pencatatan aset kayak semacam perhitungan amortisasi atau depresiasinya. Kalau untuk jurnal laporan saya keuangan sebelumnya sih itu di mana isinya? Oh, ada ya berarti laporan sebelumnya? Ada. Baik, kalau misalnya ada, mungkin saya juga mau highlight di sini. Kalau misalnya ada, kita bisa input atau buat secara manual dan juga secara import. Nah, di sini saya akan coba simulasikan penginputan secara manual. Jadi sebelum kita kasih tetap, kita perlu menginputkan kategori asetnya dulu. Misalnya, Ibu ada laptop, terus ada komputer, kan itu termasuk dalam peralatan ya Bu ya? Ya. Nah, kita inputkan kategorinya peralatan. Lalu kita klik simpan. Nah, karena di sini saya sudah membuat kategori peralatan, kurang lebih nanti tampilan seperti ini. Ada peralatan dan juga misalnya Ibu ada bangunan atau ruko yang memang harus dihitung amortisasinya, itu bisa diinputkan, atau misalnya ada kendaraan, berarti kita bisa menginputkan kategorinya kendaraan. Simpan. Untuk selanjutnya misalnya setelah kita membuat kategori, berarti kita buka lagi menu aset tetapnya, lalu ke aset tetap di sini. Nah, kita inputkan nama asetnya Ibu. Kalau ini sebagai ilustrasi kita inputkan misalnya
mobil A misalnya. Terus untuk tanggal beli dan tanggal pakai ini diinputkan ya Ibu ya. Jadi tanggal pakai di sini ini maksudnya amortisasi atau depresiasi ini dihitung dari tanggal pakai ya Ibu. Jadi misalnya Ibu tanggal pakainya tanggal 1 sampai 15, otomatis perhitungan itu pada periode tersebut, masa periode yang sedang berjalan. Tetapi kalau misalnya nanti tanggal pakainya di atas tanggal 15, maka untuk amortisasinya pada periode berikutnya. Di sini kita bisa inputkan metode penyusutannya, Ibu mau menggunakan metode apa, lalu akun asetnya kita inputkan misalnya ada kendaraan. Oh, nggak ada. Ini kita ilustrasinya peralatan aja Bu ya, yang ada akun-akun di sini. Misalnya laptop. Toshiba. Di sini akunnya sebelumnya harus Ibu inputkan dulu ya akun-akun perkiraannya Ibu ya. Iya. Jadi misalnya peralatan komputer misalnya. Terus akumulasi peralatan komputer juga. Nah, untuk bebannya pun kita inputkan beban depresiasinya. Nah, di sini kuantitasnya diinputkan berapa, lalu umur asetnya diinputkan berapa, misal 5 tahun. Dan untuk nilai sisa di sini, kalau misalnya Ibu menginputkan ini sebagai saldo awal, ini tidak perlu diinputkan ya Bu ya, terkait nilai sisanya. Kita nolkan saja. Nah, di sini di info lainnya, nah kategori aset tadi, kenapa kita tadi perlu menginputkan di awal, jadi ketika kita menginputkan atau mengklik mencari kategori asetnya, ketika kita belum membuat di awal, maka di sini tidak akan tampil datanya. Ini karena kita sudah membuat, berarti kita bisa pilih. Kan ini karena laptop Toshiba berarti dia masuk ke peralatan. Untuk selanjutnya ini opsional saja, ini bisa diisikan bisa tidak. Sebetulnya ini Ibu nanti akan tampilnya hanya kategori aset, lokasi awal aset dan catatan. Untuk cabang departemen ini tidak akan tampil di form Ibu karena kalau misalnya Ibu tidak mengaktifkan terkait fitur add-on ini. Untuk selanjutnya di sini Ibu di akun pengeluaran kita perlu menginputkan akun pengeluarannya ekuitas saldo awal. Jadi ekuitas saldo awal ini merupakan akun perantara yang disediakan oleh Accurate Online, di mana akun ini misalnya gini, secara jurnal kan kalau kita input peralatan ada di debit ya Bu ya. Iya. Jadi secara kreditnya akun ekuitas saldo awal ini yang akan menjadi akun lawannya agar transaksi tersebut balance gitu. Nah, jumlah di sini ini tanggal belinya Ibu. Tanggal beli, misalnya tanggal beli laptopnya, bukan tanggal beli, maksudnya nominal beli laptopnya itu kapan? Nominal belinya itu berapa? 7 juta misalnya. Kita klik simpan. Bisa kita klik simpan. Lalu nanti jurnal yang terbentuk akan seperti ini. Kita bisa ke icon tas di sini. Lalu kita klik rincian jurnal. Nah, nanti untuk tampilan jurnal seperti ini. Peralatan komputer dan juga ekuitas saldo awal. Nah, kurang lebih untuk pencatatan secara manual seperti itu. Di sini pun Ibu kalau misalnya merasa ingin menggunakan fitur import saya seperti tadi, Ibu bisa ke daftar list warna hijau di sini, lalu ke import data. Import dari Excel. Sama contoh filenya pun ada. Mungkin nanti saya berikan semua template dari akun perkiraan juga, pelanggan, pemasok, barang dan jasa juga aset tetap itu nanti disesuaikan aja Ibu nanti membutuhkannya template yang mana gitu. Oke. Berarti dari setelah kita menginputkan aset tetap ya Ibu ya, kan karena di sini sistemnya kita ada proses akhir bulan, di mana proses akhir bulan ini akan menghitung secara otomatis terkait akumulasinya. Jadi Ibu tidak perlu menghitung manual, jadi secara sistem dia sudah menghitung secara otomatis. Kita cukup setting terkait bulannya, maksudnya misalnya Ibu ingin
menghitung akumulasi di bulan Januari. Otomatis kita pilih bulan Januari, tahunnya tahun berapa, misalnya 2022. Ketika kita klik simpan, nah maka otomatis untuk akumulasinya akan terhitung di Accurate Online dan juga nanti akan tampil di jurnal umum terkait perhitungan perhitungan akumulasinya seperti itu. Dan untuk laporannya kalau misalnya saya misalnya susah nih cari jurnal umumnya gitu kan, Ibu bisa ke daftar laporan lalu ke aset tetap untuk melihat untuk tracking terkait amortisasi per bulannya Bu ya. Ya. Aset tetap, lalu aset tetap per kategori. Nanti setting tanggalnya juga. Nah mungkin kalau ini kan belum ada amortisasi ya Bu ya, karena ini tanggal 14 saya settingnya. Nah nanti di sini ada total asetnya berapa, lalu nanti penyusutan tahun ini, nilai bukunya. Jadi perhitungan secara lengkap. Jadi nanti ini akan terhitung otomatis sistem ketika Ibu men-setting proses akhir bulan. Jadi proses akhir bulan ini menu atau modul yang digunakan untuk menghitung penyusutan secara otomatis dan juga misalnya Ibu ada transaksi, misalnya ada transaksi menggunakan mata uang asing. Nah ini nih untuk menghitung selisih kursnya atau gain on loss-nya kurs tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu atau dikonfirmasi? Belum ada kan, saya tak perlu setiap bulan kayaknya buat ini kan amor. Penyusutannya ya? Iya. Secara depresiasi harus perhitungan harus setiap bulan sih Bu. Jadi tapi ini cuman pengaruhnya ke asetnya aja gitu. Oh ya. Oke. Nah di sini kalau misalnya Ibu ada biaya-biaya, misalnya ada biaya operasional itu sama, di sini kita bisa menginputkan terkait pembayaran juga penerimaan. Penerimaan di sini misalnya Ibu ada pendapatan misal giro gitu kan, atau pendapatan maksudnya memiliki penerimaan kas, itu inputnya di sini di luar dari invoice. Terus atau misal ada pengeluaran kas di luar dari invoice, Ibu inputnya di pembayaran sini. Tapi sama tadi bisa di menu kas dan bank pembayaran penerimaan, ada juga yang di buku besar lalu ke jurnal umum. Jadi ini ilustrasinya di pembayaran dulu ya Bu ya. Iya. Nah, kita inputkan dulu terkait kasnya, sama tadi kalau misalnya Ibu ingin, ini juga pilih, kalau misalnya pembayaran ini dari kas kecil bisa kita inputkan kas kecilnya. Nah, untuk kita input, kalau misalnya ini termasuk ke pembayaran kas besar, kita inputkan kas besarnya, disesuaikan lagi. Nah, untuk akunnya misalnya di sini beban apa ya Bu ya, kalau misalnya boleh tahu yang sering Ibu bayar? Enggak, palingan listrik aja. Oh, listrik aja, baik. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, kita inputkan, misal beban listriknya 300.000 per bulan. Listrik masuk ke apa itu namanya? Ke kas besar, ke jurnal langsung gitu atau ke pembelian? Saya kan soalnya listriknya itu token. Oh, itu langsung ke sini aja Ibu. Secara kalau secara pembelian nanti pengaruh ke stok ya. Kan secara koalisi kan tidak kan. Jadi untuk pembayaran tetap aja kita namanya kita mengeluarkan kas, untuk pembayaran tetap aja kita ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Jadi dianggapnya memang sebagai beban, walaupun Ibu membeli token seperti itu. Oh ya ya. Jadi mungkin kalau misalnya kecil-kecil seperti 300.000 seperti ini, mungkin Ibu biasanya menggunakan petty cash kali ya Bu ya? Enggak, lari rekening transfer. Oh sama aja, berarti ini bisa disesuaikan juga ya Bu ya. Nah kita di sini Ibu bisa menambahkan terkait catatannya, misalnya pembayaran bulan Januari. Ini bisa kita klik simpan. Mungkin kalau catatan sini membantu ketika Ibu ingin men-tracking transaksinya gitu. Ini opsional aja, kalau Ibu ingin menambahkan catatan bisa, kalau misal Ibu
dirasa saya hanya perlu menginputkan saja transaksi pembayarannya, tidak perlu catatan juga tidak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya ada lagi Ibu yang tanyakan terkait menu per menunya atau modulnya? Belum sih, karena belum praktek jadi kurang kebayang dia. Nanti kan ada kesulitan, nanti juga saya bisa hubungi Mbak Ima atau Pak Indra ya? Iya, boleh Ibu. Jadi sebetulnya kita juga ada support, di mana Ibu kalau misalnya ada kesulitan secara teknis atau kompleks, Ibu bisa email ke support email ke support@cps.com. Nanti saya saya kasih juga untuk link manual book, juga link supportnya Ibu ya. Kalau misalnya nanti Ibu ingin, maksudnya terjadi kendala, nah Ibu ingin bertanya, bisa ke sana. Di sini pun, di sini ada pusat bantuan ya Ibu ya. Terlihat ya Bu ya, icon pusat bantuan. Nah, ketika klik sama tadi Ibu akan masuk ke webnya Ultima Tekno Solusindo. Dan sini ada namanya press chat, di mana dia bisa membantu jika Ibu nanti mengalami kesulitan. Ibu tinggal klik pusat bantuan, lalu nanti Ibu tinggal isi namanya siapa, nanti beritahu terkait kendala Ibu apa. Nah, maka ini nanti akan otomatis masuk ke email support dan akan dibalas oleh tim support. Seperti itu. Jadi ada beberapa beberapa cara untuk Ibu jika mengalami kendala. Ibu bisa ke manual book, Ibu bisa email support, Ibu bisa bertanya ke Pak Indra juga, dan juga bisa melalui press chat ini. Jadi untuk dari sini mungkin aman ya Bu ya untuk sekarang. Ya gimana Mbak? Untuk fitur-fitur ini berarti sudah aman ya Bu ya? Maksudnya Ibu perlu trial dulu gitu kan, coba-coba terkait transaksinya. Ya, saya perlu coba dulu ya. Ya, baik Ibu. Berarti dari Ibu mungkin sendiri, bisa saya langsung dikasih formatnya ya Mbak ya, biar bisa saya ini kan segera proses itu segera biar bisa tahu saya kurangnya di mana gitu ya. Oke, boleh Ibu. Baik, nanti saya langsung kasih ketika sesi onboarding ini selesai, saya langsung kirimkan ke Ibu.